Iya, saya coba ulangi lagi tadi ya, kata-kata saya itu Hmm. bahwa fakta itu tidak harus dihukumi sebagai dalil. Jika Oke. ternyata fakta itu menyimpang dari, kalau orang Jawa itu mengatakan paugeran. Paugeran itu Hmm. aturan dasar itulah ya. Ya, Ya ya. di mana ya kita telah menetapkan itu di dalam konstitusi atau hukum dasar negara kita gitu. Nah yang pasti kalau ditanya itu ya saya enggak setuju ya dengan deklarasi yang saya yakin tadi bisa dikatakan by design of politics gitulah ya. Itu kalau mau Ya, kita ya. kait-kaitkan di sana, meskipun saya tadi ngomong soal murni hukum, tapi ini nggak bisa dikaitkan terlepas dari persoalan politik. Ini pasti ada desain politik. Dan saya baca berita-berita itu, siapa sih yang ada di balik gerakan deklarasi ini ya? Pokoknya Ya, ya. temukan itu ada di situ yang selama ini kita katakan tadi sebagai man of the gate tadi. Hmm. Nah, Oke. lalu pertanyaan saya kan bagaimana bisa gitu kita itu menyetujui terhadap upaya makar konstitusi. Nah terus ini negara kita itu dianggap negara model apa? Kok kesannya itu SSK ya, suka-suka kami Hmm. dan lebih cenderung Hmm. terjun ke, kalau filsafatnya itu ke pragmatisme. Ya. Saya ingatkan ya, ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Apa artinya? Ya kekuasaan itu yang harus tunduk pada hukum, Mas. Bukan hukum yang Ya. dimanfaatkan oleh kekuasaan sebagai alat apa? Untuk melegitimasi kekuasaan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dan Tuhan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa bersama saya, Prof. Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, iya. Sehat ya, Prof, ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Aab gimana? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat-sehat, Prof. Iya. Ya, karena kita sehat, kita mau bicarain sesuatu yang nggak sehat kayaknya, Prof, ya. Ya, Waduh. Prof, sebagaimana kita tahu ya, di Rame ya kemarin itu, jadi upaya cipta kondisi terus ditabuh ya. Hmm. Apanya yang tercipta? Nah, ini saya mau bacain satu berita, Prof, dari Ya. CNN. Ribuan kepala desa deklarasi Jokowi 3 periode usai Lebaran. Hmm. Wah, ini Prof, saya bacakan 3 paragraf saja. Para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, APDESI, berencana mendeklarasikan dukungan untuk Presiden Joko Widodo 3 periode. Hmm. Deklarasi akan dilakukan setelah Idul Fitri. Ketua Umum APDESI, Surtawijaya, mengatakan deklarasi akan dilakukan per daerah dari Sabang hingga Hmm. Merauke. Hmm. Hmm. Dia menyebut gerakan akan dimulai dengan pemasangan spanduk dukungan Jokowi 3 periode. Masya Habis Allah. Lebaran kami deklarasikan. Teman-teman di bawah, kan ini bukan cerita, ini fakta, Eh, katanya. Kata Surtawijaya saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta. Prof. Suteki, banyak pihak yang menyebut ini bagian dari operasi cipta kondisi by hmm. design. Bagaimana Hmm. pandangan Prof. Suteki terhadap hal ini? Ya, Mas Aab, sebagaimana tulisan-tulisan saya itu kan sudah banyak ya terkait dengan persoalan Ya, perpanjangan masa waktu atau baik untuk perpanjangan tahun maupun 3 periode itu sudah banyak. Dan prinsipnya saya mengatakan apapun gerakannya, tetap operasi itu merupakan operasi sesat, teror hmm. ya, bahkan saya katakan ya makar terhadap konstitusi. Nah, Ya, keadaan ini harus dilawan ini ya. Jika dalam hal ini presiden terus dalam tanda kutip membiarkan, maka sudah layak ya, betul-betul layak sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu presiden itu dapat segera dimakzulkan. Nah, fakta ini kan kemudian tidak, kalau tadi disebut sebagai fakta, fakta itu tidak selalu boleh dibenarkan. ya. Jika apa? Kalau fakta itu ternyata justru melawan idealitas yang sudah dibangun secara konstitusional. Nah nanti kalau mereka mengatakan ini fakta loh, bukan cerita, ya tapi faktamu itu adalah bertentangan dengan konstitusi, maka itu tidak boleh dibiarkan dan harus dilawan. Bahkan tadi kita sematkan itu adalah makar terhadap konstitusi. Jadi Baik, mereka itu baik. pelaku pelaku operasi cipta kondisi itu adalah pelaku makar konstitusi dan yang menyetujuinya
itu boleh dikatakan orang-orang yang justru dikatakan sebagai radikal sesungguhnya. Nah, Oke. loh betul itu Mas ya. Baik, Dan yang baik. saya Ya. heran itu begini loh, kenapa kok ini gerakan terus-menerus selalu diupayakan untuk, kalau boleh ini kan upaya untuk melakukan penyesatan loh. Ya. Dengan apa? Mengolah pikiran, baik sendiri atau bersama-sama itu seolah-olah diusahakan untuk mencoba menghipnotis ya pikiran-pikiran rakyat itu dengan apa itu ya narasi-narasi yang sifatnya itu fiksi atau apa itu ya. Jadi ya tapi intinya di situ ingin menggiring pikiran kita itu bahwa seolah-olah fakta ini benar. Ini loh tuntutan rakyat. Itu tadi Betul. rakyat yang mana gitu loh ya. Kalau boleh kita petakan saja itu, taruhlah dulu ada yang mengatakan kalau 110 itu mendukung untuk perpanjangan ya, apa penundaan pemilu untuk perpanjangan masa. Betul. Tapi yang berapa itu? Kita kan ada 270 jutaan kan. Berarti kalau dihitung saja itu umpama itu 110 itu benar, itu berarti 160 yang menolak kan. Umpama gitu loh. Itu pun sudah kalah itu. Jadi apalagi kok saya yakin juga tidak 110 juta itu setuju untuk penundaan pemilu dan sebagainya itu. Nah, saya akan mendapatkan kesan seolah ya upaya penyesatan ini merupakan upaya yang dikatakan merupakan senjata yang vital ya bagi kelompok-kelompok yang tadi melakukan makar itu. Untuk apa? Ya memperoleh kemenangan permanen dengan tadi mengobral janji, mengobral fiksi dan sekaligus juga diksi di mana-mana terus diobral itu. Kata-kata untunglah kita punya Presiden Jokowi. Untunglah kita dipimpin, untunglah terus begitu disematkan di mana-mana. Itu untuk apa? Menggiring tadi supaya seolah-olah ini pantas nih untuk diteruskan lagi. Padahal kita tahu bahwa itu adalah melanggar konstitusi, berarti tidak melaksanakan konstitusi. Tadi sudah kita sematkan, itu dikatakan sebagai makar terhadap konstitusi. Nah, ada pertanyaan yang menggelitik bagi saya, Mas. Sebenarnya apakah ini ada hubungannya dengan soal investor dari asing, sekaligus juga pemerintah luar negeri yang sudah banyak mendonorkan ya dalam tanda kutip ya dalam bentuk investasi ke Indonesia itu. Misalnya dengan proyek obornya itu ya. Jadi itu kan saya kira sudah tidak asing lagi maksud saya proyek obor ini. Nah, kalau misalnya proyek obor taruhlah misalnya ini perpanjangan waktu ya baik itu tahun ataupun periode ini tidak berjalan, ada kemungkinan proyek obor ini akan terganggu kan begitu. Dan saya kira publik juga sudah tahu siapa yang selama ini yang dikatakan sebagai man of the gate-nya itu kan kita tahu sendiri kan. Nah, tapi kan saya tidak perlu sebutkan di sini, tapi oke lah publik saya kira tahu siapa yang dimaksud dengan man of the gate dari segala proyek investasi termasuk obor itu, Mas. Saya mikir itu apa? Saya kan tidak mengerti soal geopolitik macam-macam, tapi kok tak pikir ada pasti ini hubungan dengan ini untuk penyelamatan investasi dan segala sesuatunya yang terkait dengannya gitu. Oke, baik. Prof. Suteki beberapa kali jenengan menyinggung tentang kalimat upaya penyesatan. Ini bagian dari upaya penyesatan. Tapi saya mau konfirmasi juga, Prof. Setujukah jika ribuan kades yang akan deklarasi ini bagian dari pelaku makar konstitusi atau gimana hierarkinya? Ya, pelaku saya ulangi atau memang ini? Ya, saya coba ulangi lagi tadi ya kata-kata saya itu bahwa fakta itu tidak harus dihukumi sebagai dalil. Jika ternyata fakta itu menyimpang dari, kalau orang Jawa itu mengatakan paugeran. Paugeran itu aturan dasar itulah ya. Ya, di mana ya kita telah menetapkan itu di dalam konstitusi atau hukum dasar negara kita gitu. Nah, yang pasti kalau ditanya itu ya saya enggak setuju ya dengan deklarasi yang saya yakin tadi bisa dikatakan by design of politics gitulah ya. Itu kalau mau kita kait-kaitkan di sana, meskipun saya tadi ngomong soal murni hukum, tapi ini nggak bisa dikaitkan terlepas dari persoalan politik. Ini pasti ada desain politik. Dan saya baca berita-berita itu siapa sih yang ada di balik gerakan deklarasi ini ya, pokoknya ditemukan itu ada di situ yang selama ini kita katakan tadi sebagai man of the gate. Nah,
Oke. Lalu pertanyaan saya kan bagaimana bisa gitu kita itu menyetujui terhadap upaya makar konstitusi. Nah terus ini negara kita itu dianggap negara model apa? Kok kesannya itu SSK ya, suka-suka kami dan lebih cenderung terjun ke kalau filsafatnya itu ke pragmatisme. Iya. Saya ingatkan ya ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Apa artinya? Ya, kekuasaan itu yang harus tunduk pada hukum, Mas. Bukan hukum yang Iya. dimanfaatkan oleh kekuasaan sebagai alat apa? Untuk melegitimasi kekuasaan itu. Nah, kalau sudah terjun semacam ini, wah kita ini menjadi negara yang otoriter kalau begitu. Kalau kita mau ke arah ke sana, berarti apa? Ya kita harus melawan. Nah, gitu loh. Oke. Baik, baik. Melawan ya, Prof ya. Iya. Maksudnya Ki, jadi saya tuh searching ya. Jadi bersamaan dengan berita deklarasi Kades ini muncul juga berita soal dana operasional Kades yang sudah cair, Prof ya. Iya, iya. Nah ini saya ambil dari CNBC ya. CNBC mengeluarkan judul cair ya. Jokowi setuju 3% dana desa untuk operasional Kades CS. Ini terbit hari Selasa bersamaan dengan berita tersebut. Ya. Jika kemudian kita memakai logika pengaitan, Prof, bolehkah menduga ini istilahnya apa? No freelance ya, atau para Kades ini terjerat dana desa? Itu bisa dikaitkan seperti itu nggak, Prof? Kalau kita melihat mengatakan pengaitan, ya itu yes exactly gitu. Oke. Artinya saya menduga kuat di situ ya pencairan dana operasional desa itu sebagai kalau orang komunikasi itu sebagai stimulus gitu ya. Sebagai stimulus dari sikap desa, sikap kepala desa itu terhadap upaya makar terhadap konstitusi itu secara sadar atau tidak. Karena orang-orang itu kadang ini ya, apa namanya, hanya terhipnotis karena persoalan yang sifatnya itu bendawi itu ya. Kalau ini kita akan ngomong soal dana operasional kan duit kan, persoalan duit. Betul. Nah, ada orang yang mengatakan supaya orang itu diem ya mulutnya disumpel gitu ya. Nah, disumpel dengan cara macam-macam lah. Kalau saya enggak lah, saya disumpel ya tetap ngomong ya. Kalau itu enggak bener ya diomongin. Nah gini Mas, jadi kalau misalnya ini terbukti ya ada upaya presiden dan juga kelompok yang lain misalnya yang di sekitarnya itu untuk memanfaatkan momentum pencairan dana operasional yang terkait dengan apa ini, mungkin dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan atau yang tadi dengan 3 periode itu, sebenarnya ini menunjukkan semakin kuat adanya bukti bahwa presiden itu secara langsung atau tidak langsung telah berusaha untuk melanggar konstitusi. Nah kalau sudah ada indikasi seperti itu ya tadi saya katakan makin mudah untuk menginisiasi ada upaya pemakzulan presiden. Loh ini ada cara loh Mas, tadi sudah diatur dalam konstitusi itu. Maka kata no freelance, ya itu jelas, itu suatu ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi deklarasi Kades yang saya katakan tadi sebenarnya deklarasi itu mendukung 3 periode, tapi itu sekaligus apa? Menentang konstitusi gitu. Nah, saya perlu mengingatkan ya kepada semua Kades itu bahwa pelaku deklarasi itu sama dengan pelaku makar ya terhadap konstitusi. Nah, ini terutama kan kepala kelurahan itu jelas dan juga kepala desa itu sebenarnya tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat. Karena apa? Karena mereka itu tidak menjalankan kewajibannya. Kewajiban sebagai kepala kelurahan atau dalam ini adalah sebagai kepala desanya ya. Ini kan kepala desa ya. Saya berikan contoh ini Mas, ada contoh ini ya. Apa ini diatur ini Mas. Saya cari-cari itu ketemu dengan contoh ini ya, peraturan Bupati Boyolali nomor 16 tahun 2017. Itu tentang pemberhentian perangkat desa. Nah, di pasal 7 itu kan apa itu disebutkan ya bagaimana
kalau seorang itu melanggar kewajiban, ya, kewajiban terhadap kewajiban kepala desa itu. Kewajibannya apa? Di pasal 2 ayat 1 itu disebut begini. Kewajiban perangkat desa adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan umum, Mas. Saya PNS juga begitu punya kewajiban, ASN yang lain juga punya kewajiban. Betul. Kelurahan, kepala desa itu juga punya kewajiban macam ini. Ini kewajiban ini. Jadi jangan kemudian dianggap ini sepele, deklarasi yang notabene-nya adalah menentang konstitusi. Ini adalah pelanggaran disiplin berat yang dapat apa? Berakibat pemberhentian kepala desa atau lurah dari jabatannya. Loh, ini jangan dikira sepele loh. Kalau orang tuh enggak tahu itu contohnya di Boyolali itu ada aturan macam ini. Ya, gitu loh. Ya, itu makar. Ya, makar berarti apa? Ya bisa diberhentikan juga. Pelanggaran berat ya, Prof ya. Iya, pelanggaran berat. Iya. Oke. Baik, Prof, pertanyaan terakhir Prof dari saya, Prof. Dalam skala 1-10 nih, Prof. Jenengan itu kan kelihatannya gemes gitu. Saya tanya seberapa gemes, Prof? Wah, dari tadi muntuk-muntuk terus kan itu. melihat gelagat ambisi 3 periode ini. Dan apa yang ingin disampaikan pada kepala desa, Prof? Wah, kalau saya ngitung-ngitung level itu ya, ini kalau jenengan kasih level 1 sampai 10, ini saya sebenarnya levelnya sudah 10 ini. Ini sudah level ambang batas kemarahan tertinggi gitu. Walah. Nah gimana ya, karena kita lihat sendiri para penyelenggara negara itu kok seolah nggak paham gitu loh. Kalau mau agak kasar itu kok nggak pecus ya dalam menjalankan kenegaraan atau tugas-tugas penyelenggaraan negara itu. Dan tadi saya katakan ini cenderung berbuat SSK, suka-suka kami. Dan ini saya katakan ini sudah keluar dari demokrasi. Ini sudah keluar dari demokrasi menuju apa? Oklokrasi. Bolak-balik saya ngomong oklokrasi itu satu sistem pemerintah negara yang dikendalikan justru oleh bukan orang yang berkompeten. Yang tadi saya katakan jadi orang pecus gitu loh, nggak pecus dalam arti untuk menyelenggarakan negara secara benar sesuai dengan konstitusi, nggak bisa. Pragmatisme SSK, lu kok itu malah keutamakan itu bagaimana? Jadi negara ini seolah dibiarkan, ya dikendalikan oleh orang-orang yang tadi saya katakan tidak punya kompetensi. Nah kalau bahasa Pak Rocky Gerung itu ya mungkin, wah ini sarkasmenya ya. Ini orang-orang dungu yang mengendalikan negara ini. Yang artinya tadi, ya dungu terhadap konstitusi maksud saya itu ya. Dungu terhadap konstitusi. Ini kalau kata kasarnya begitu. Nah mereka itu saya nilai sekedar hanya politikus, Mas, bukan negarawan. Kalau negarawan itu kan punya komitmen untuk mewujudkan apa? Ya kita punya tujuan negara, itu yang arahnya ke sana. Konstitusi ngomong apa, itu yang diikuti. Itu namanya punya komitmen. Sebagai negarawan, bukan politikus tadi yang hanya mengejar remah-remah apa ya, sisa-sisa dalam politik atau remah-remah politik hanya dalam waktu tahunan atau paling lamanya 5 tahun itu. Nah, saya berpesan ini ya, khususnya kepada semua kepala desa dan juga kalau mungkin itu ada kelurahan juga kan, lurah itu termasuk selevel kan itu ya. Betul. Agar kembali kepada deklarasi bahwa kita ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan ikuti komprador politik yang melawan konstitusi. Apapun iming-imingnya. Itu kan terus ditawarkan tadi. Betul. Soal pencairan dana kah, mungkin tuh soal tambahan dana desa tuh apa, enggak usah diikuti itu karena itu adalah melawan konstitusi. Nah, kalau soal pencairan dana itu kan memang tugas negara gitu loh. Itu tugas negara yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi siapapun presidennya, para kepala desa itu tetap punya hak untuk menuntut pencairan dana ini. Jangan, wah ini mumpung ini. Enggak bisa. Ini punya sistem kita. Nah kalau tidak dipenuhi gimana? Ya protes. Protesnya pada wakil rakyat, kepada MPR, kepada DPD kalau perlu. Ya silahkan saja. Ada jalur ya, ada mekanismenya itu, Mas. Nah, betul. Saya kira memang kepala desa itu harus
Kalau saya katakan ya seharusnya ya, menjadi teladan bagi warganya. Agar apa? Ya tadi tetap mematuhi konstitusi negara. Bukan menjadi pelopor makar terhadap konstitusi. Dengan cara sengaja tadi mendeklarasikan dirinya untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk tadi yang 3 periode. Hentikan itu. Nah. Baik, luar biasa. Tegas sekali ya, Prof ya. Ya. Ya, baik, terima kasih Prof Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya. Ya, cukup hangat sekali perbincangan kita pada panas ini, pagi Mas. hari ini. Panas ya. Tentang upaya cipta kondisi yang terus ditabuh. Dan ini merupakan Prof Suteki tadi bilang bahwa ini upaya penyesatan. Jadi kita harus hati-hati, dan tadi satu kata yang saya senangi itu kita harus lawan, Prof. Ya harus toh, itu sebuah ketidakadilan toh. Kalau Betul, sebuah betul, ketidakadilan sudah menjadi hukum, maka satu kata yang harus kita ungkapkan adalah lawan. Baik, luar biasa. Life oppress or rise up again. Oke, luar biasa. Ya, baik, terima kasih Prof Suteki. Terima kasih juga Puan dan Tuan. Tetap stay tune terus di channel ini. Tonton video-video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Baik, ya.